Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang pekerjaannya itu sebagai kuli batu atau tukang atau kuli bangunan. Intinya pekerjaan kasar. Laki-laki ini terkenal, masyhur, mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita. Tidak hanya cantik, istrinya itu juga patuh, berbakti kepada suaminya. Maka kehidupan rumah tangga seorang kuli bangunan ini dengan istri cantiknya itu sangat harmonis, membahagiakan. Pada waktu itu ada seorang raja yang zalim yang mendengar kecantikan dari istri si kuli bangunan itu. Maka ia merencanakan sebuah niat yang tidak baik, niat jahat. Dia meminta kepada seorang wanita tua dari kerajaannya, diminta untuk menemui istri dari si kuli bangunan itu. Tujuannya untuk menghasut istrinya agar ia meninggalkan suaminya, lalu nanti akan diambil oleh sang raja. Maka berangkatlah si wanita tua itu menemui istri, seorang wanita cantik, istri dari si kuli bangunan. Di depan wanita cantik itu, istri si kuli bangunan itu, wanita tua utusan sang raja berkata, "Bagaimana, apa kamu tidak menyesal mempunyai seorang suami hanya seorang kuli bangunan? Apa kebutuhan hidupmu cukup bersuami seorang kuli bangunan?" Jadi sengaja kata-katanya memang menghasut begitu. Menghasut begitu. Kalau kamu mau meninggalkan suamimu, aku diutus resmi oleh sang raja. Dia akan menikahimu kalau kamu bisa meninggalkan suamimu. Sang raja akan mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Pakaianmu akan bagus, makananmu akan enak-enak. Bahkan sang raja juga akan memberikan pelayan kepada dirimu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu setiap hari. Ternyata si wanita cantik ini terpengaruh, berbalik hatinya, ingin mengubah nasibnya begitu barangkali mungkin apa yang ia pikirkan. Ia lalu menyetujui apa yang menjadi omongan dari si wanita tua, utusan sang raja yang zalim itu. Maka berubahlah sikap wanita yang cantik itu, yang sebelumnya harmonis, menyambut dengan hangat setiap suaminya pulang dari kerja, menyediakan makanan. Mulai hari itu berubah. Ketika sore hari suaminya pulang, dia tampak wajahnya lurus-lurus saja, datar-datar saja, tidak menyambut suaminya. Makanan pun tidak tersedia di meja. Sang suami penasaran dengan perubahan sikap istrinya. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Maka suaminya bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa engkau begini?
akhlak buruk yang kau berikan kepadaku tidak seperti biasanya ini. Kenapa? Ada apa? Dijawab oleh istrinya, demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya katanya. Lalu apa maumu? Apakah kamu menghendaki aku menceraikanmu? Tepat sekali kata. Jawaban istrinya tepat sekali. Lalu si istri itu memang diceraikan oleh sang suami yang pekerjaannya sebagai buruh kasar itu. Benar. Setelah ia diceraikan, si istri itu akhirnya dinikahi oleh sang raja yang zalim. Setelah menikah, malamnya mereka berdua akan memadu cinta. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berdua akan memadu cinta, tiba-tiba pandangan mata sang raja itu kabur, lalu gelap. Pandangan mata istri barunya itu juga begitu kabur lalu gelap. Pendengarannya juga begitu. Tiba-tiba tidak begitu dengar, lalu sepi. Laki-laki dan perempuan itu seketika itu buta matanya, tuli pendengarannya, dan yang ketiga badannya lemah sekali. Sang raja lemah sekali, sang wanita yang baru saja dinikahi itu juga lemah sekali badannya, akhirnya terkulai tak berdaya. Sampai pagi, para punggawa kerajaan itu, ini sang raja kok tidak bangun-bangun. Lalu dibuka pintu, ternyata mereka berdua terkapar lemah, tak berdaya. Buta matanya, tuli telinganya, lemah tenaganya. Lalu kejadian ini disampaikan kepada seorang nabi pada zaman Bani Israel itu. Lalu sang nabi ini memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didapatkanlah petunjuk bahwa mereka mendapatkan balasan seperti itu karena menganggap Allah seakan-akan tidak mengetahui perbuatannya di dalam menzalimi si laki-laki, si tukang atau si kuli bangunan itu. Sahabat dimanapun berada, Islam sungguh amat mengajarkan bagaimana seseorang itu menjaga keharmonisan keluarganya. Maka seseorang yang merusak keharmonisan keluarga orang lain sungguh merupakan akhlak yang tercela. Nabi Muhammad SAW pernah dawuh bahwa barang siapa yang merusak seorang wanita sehingga barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita, seorang istri dengan suaminya, maka ia bukan bagian dari golonganku. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Maka prisor, apa itu prisor? Perebut istri orang atau pelakor, perebut laki orang, sangatlah atau bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini perbuatan yang harus kita hindari. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri. Jangan sampai merusak hubungan suami istri yang sudah dibangun oleh saudara kita atau orang lain yang kita kenal, bahkan mungkin orang lain yang tidak kita kenal. Sebaliknya, mari kita jaga keharmonisan keluarga kita. Atau mungkin bagi yang belum bersuami atau belum beristri, carilah orang-orang yang belum menikah atau belum berpasangan. Ini penting agar kehidupan kita senantiasa terjaga, sama-sama penuh dengan kebaikan, sehingga semoga kita semuanya mendapatkan ridho, rahmat, berkah, bahagia dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun nanti semoga di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.